ayat yang ke-17. Ini terjadi ketika Daud baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Nah, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, didengar oleh musuh ya, maka majulah semua orang Filistin, tidak terkecuali, serentak maju untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi rahasianya ketahuan, bocor sudah. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Stop dulu. Saya ajak saudara kita pakai logika. Seorang kepala negara, Daud yang kepala negara bukan? Kalau negara diserang musuh, apa logikanya seorang kepala negara? Cepat. Walaupun kita belum pernah jadi kepala negara, tapi bisa mikir lah. Ayo, apa logikanya kalau ada seorang kepala negara, presiden atau perdana menteri atau raja, pokoknya kepala pemerintahan, negaranya diserang musuh, buat apa? Pertahanan, betul. Sebelum itu, paling tidak apa? Rapat. Susah bener. Belajarlah jadi pemimpin, walaupun kita nggak jadi pemimpin. Ya rapat dong, betul. Panggil semua penasihat kerajaan, panggil semua menteri-menteri. Kita mau apa ini? Serang musuh, betul tidak? Tapi lihat Daud ini lucu. Dia sembunyi ke kubu pertahanan, gak ngajak penasihat, gak ngajak panglima, sendiri. Ngapain? Ayat 18. Ngapain? Baca ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar dari Refaim, ayat 19. Ayo baca, ayo Alkitab ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Lihat, ini bukti lagi. Dalam hukum agama, Daud ini sedang sembahyang, betul enggak? Tapi enggak diterus berdoa. Bertanyalah. Akrab bukan hubungan itu? Akrab. Enggak bawa cunggun, sencing, enggak ada. Sama pakai kata apa? Pak Samuel, ayat 19. Bertanya. Nah, bertanya. Coba bacakan supaya yang lain bisa tahu yang ngerti Mandarin. Nah, tanya ya pada Yehova, pada Yahweh tanya. Begitu saudara baca ke bahasa Mandarin, saudara kan tahu bahwa kata Allah itu nggak ada di situ. Yahweh. Bayangkan kalau Daud kumpul dengan kepala-kepala negara yang lain, lalu dia cerita, suatu hari negaraku diserang oleh musuh. Aku nggak rapat tapi tanya kepada Tuhan di surga. Ditertawakan Daud, raja goblok ini. Negara diserang musuh pakai tanya lagi, ya maju. Kenapa? Daud bertanya kepada Yahweh. Karena Daud sadar kalau nggak karena pertolongannya nggak mungkin. Papa jawab maju. Ya, kalimat berikutnya masih di ayat 19-nya. Setelah bertanya, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Yahweh menjawab Daud. Ya, bacakan semua. Ya. Nah, ya. Ya. 生气，我必将非利士人交在你手里， diserahkan dalam tangan. Daud tanya kepada Yahweh, boleh nggak aku maju? Jawabnya boleh, maju kamu, aku akan serahkan. Akhirnya menang, amin. 22. Sayang di kitab ini nggak dituliskan jaraknya berapa bulan atau berapa tahun, kita nggak tahu, atau berapa minggu. Pokoknya ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, diserang lagi oleh tentara yang sama, sudah kalah sebelumnya. Saya jujur, kalau saya toh masalahnya sama, saya nggak akan tanya lagi, hantam saja. Yang pertama juga menang kok, betul tidak? Wajar bukan kalau manusia seperti itu? Tapi yang luar biasa, lihat sikap Daud. Dia ngapain lagi? Bertanyalah Daud kepada Yahweh, boleh maju enggak? Saudara, nggak boleh. Ada strategi yang buat musuh itu bingung. Kalau saudara baca strategi ini tuh kayak main petak umpet itu. Jangan maju, tapi serang dari belakang. Ini perang model apa? Tapi lagi sekali, Papa itu hidup, katakan amin. Papa itu hidup. Kita bisa bertanya kepada dia dan dia bisa menjawab kita, asal kita taat. Kalau Papa tahu dia tidak ada ketaatan, dia nggak akan ngomong.
dia nggak akan ngomong. Karena nanti pasti arguing lagi, bantahan lagi. Perang model apa? Serang dari belakang. Nggak ada itu ceritanya. Lah. Tapi Daud taat. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, lagi sekali. Papa kita akan bicara kepada kita. Kalau kita bergaul dan dia tahu kita taat. Disuruh apa saja kita nurut, Papa akan rajin bicara kepada kita. Maka pengenalan kepada Papa di surga itu cuma lewat satu, pergaulan. Amin. Hadirkan dia setiap saat dalam hidup kita. Hadirkan. Kalau dia kita hadirkan setiap saat, luar biasa. Sama seperti anak. Dia banggakan papanya. Dia banggakan mamanya, wajar. Nah seperti itu yang Papa mau dalam hidup kita. Maka itu saudara kenali dia sebagai Papa yang baik. Jangan cuma nyebut Tuhan, dia itu Papa. Kita harus betul-betul punya hubungan yang akrab, yang erat dengan dia. Nikmati. Jangan coba bertanya kepada Papa di surga di dalam kondisi kita sudah punya pilihan. Ngerti? Contohnya begini. Kalau kita masih di Indonesia, Tuhan aku nih bingung mau ke Australia atau ke Singapura atau ke Amerika. Jangan pernah ngajukan pilihan kepada Papa di surga. Karena kalau dia tahu kita sudah punya pilihan, dia nggak akan jawab. Kenapa? Karena dia tahu kita akan berantem dengan dia. Dia sudah punya pilihan, kamu milih sendiri saja. Sama seperti anak muda. Tuhan bicara dong Tuhan, saya tuh tertarik pada 3 orang. Yang mana ini? Nah, Tuhan gak akan bicara. Karena kita sudah punya pilihan. Dia akan bicara kepada kita kalau dia tahu kita nol. Netral. Gak punya pilihan apa-apa. Artinya terserah Tuhan. Aku suruh kemana. Siapa yang Tuhan kasih kepada saya jodoh. Terserah Tuhan. Itulah Papa kita. Nah, jadi nikmati betul hubungan kita sebagai anak dan dia Papa. Untuk apa saja. Maka itu ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ajari dong kami berdoa. Seperti Yohanes mengajari muridnya berdoa. Kalau kamu berdoa katakan, Papa. Itu kata yang pertama, Papa. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini, sudah sekian lama ya, setelah berapa waktu lamanya. Ternyata saudara itu gak pernah akrab dengan Papa. Selalu bilang, Tuhan. Berapa banyak orang kesendoh gini, Papa kami di surga, aku hambamu. Gak cocok Papa kok hamba. Anak dong, aku anakmu. Maaf, kalau saudara masih sulit manggil dia Papa dan berkata aku anakmu Papa. Maaf, saudara belum kenal dia Papa. Kata Tuhan, begitu muncul kata Tuhan, yang muncul di benak kita adalah peraturan, hukum, perintah, jangan, harus, itu Tuhan. Kalau muncul kata Papa di benak kita, lain ceritanya. Atau saudara, itu yang Papa mau dalam hidup kita. Nikmati betul-betul. Nikmati. Mau bersekutu dengan Papa mulai hari ini. Sungguh. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita jadi orang-orang yang diberkati. Amin. Melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Bergaul dengan Dia.